Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan penuh sukacita. Kembali berjumpa lagi dengan Bunda Meiske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Jumat 16 September 2022, Pekan Biasa ke-24. Hari ini kita juga memperingati Santo Cornelius Paus dan Cyprianus Uskup Martir. Anak-anakku, bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau selalu mengasihi kami lebih dari segala sesuatu. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Pada waktu itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku dan remaja misioner dimanapun kalian berada saat ini, apakah dari bacaan tadi ada yang masih ingat nama 3 wanita yang telah disebutkan dalam Injil Lukas tadi? Di sana tadi dicatat ada Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa, dan Susana. 3 nama ini yang disebutkan, walaupun sebenarnya masih banyak juga wanita lain yang tidak disebutkan dalam Injil Lukas pasal 8 ini. Anak-anakku, perikop ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melanjutkan pekerjaan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam pekerjaan ini juga ia disertai oleh ke-12 muridnya. Namun ada sesuatu yang sangat istimewa dari perikop ini, yaitu bahwa ada beberapa perempuan juga turut serta mendampingi Tuhan Yesus. Mereka bahkan menggunakan segala harta milik mereka, harta mereka pribadi untuk melayani rombongan Tuhan Yesus dan para muridnya. Para perempuan ini telah mengalami berbagai keadaan yang berat. Namun Tuhan Yesus datang dan membebaskan mereka. Sebagai ucapan syukur mereka turut melayani rombongan Tuhan Yesus dengan apa yang mereka miliki. Mereka melakukan ini dengan sepenuh hati. Perikop ini juga menunjukkan bahwa semua orang, termasuk perempuan, boleh turut melayani Tuhan Yesus. Anak-anakku, kita juga tahu di gereja kita bisa melayani bersama-sama dengan teman-teman atau anak-anak laki-laki yang lainnya. Ada anak-anak perempuan yang ikut juga dalam pelayanan misdinar. Kita juga tahu ada lektor perempuan di gereja. Mereka yang suka membacakan firman Tuhan, sabda Tuhan. Ada juga para pemazmur perempuan. Ada juga akolit yang sering membagikan hostia.
mereka juga ada perempuan. Kita juga ada tahu bahwa ada suster-suster cantik yang selalu saja membantu pelayanan para pastor atau imam pada saat Ekaristi. Nah, sama halnya di rumah atau di sekolah juga, kita bisa melakukan hal-hal ini bersama-sama dalam pelayanan, dalam belajar, dalam bermain, dalam melakukan aktivitas membantu orang tua di rumah, melakukan bersama teman atau saudara-saudara kita yang laki-laki. Anak-anak, dalam Injil hari ini juga kita diajarkan untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus dan selalu meminta pertolongan penyertaannya pada kita agar kita diluputkan dari segala kuasa setan maupun mara bahaya. Seperti yang kita baca bersama tadi bahwa para perempuan di kitab ini telah mengalami berbagai keadaan yang berat. Namun Tuhan Yesus datang dan membebaskan mereka dari kuasa setan dan keadaan berat lainnya yang mereka alami. Jadi, saat kita merasa takut, merasa sendiri, merasa sakit, merasa ada dalam pergumulan berat, berdoalah, minta penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Karena Tuhan lewat Roh Kudus pasti menolong kita. Anak-anakku terkasih, mari kita semakin hari semakin percaya pada Tuhan Yesus akan perbuatan ajaibnya dalam hidup kita. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa lagi di Doremi selanjutnya.